Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami, dari pagi hari hingga pada malam hari ini. Engkau memberkati setiap kegiatan kami di tahun baru ini, dalam setiap aktivitas kami. Dan pada malam hari ini, kami memerbahkan tubuh kami yang lelah ini dari setiap kegiatan kami. Namun sebelum kami beristirahat ya Bapa, kami mau mendengarkan firman. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani tahun baru ini, tahun 2023. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di malam ini sesuai bacaan Almanak tahun 2023, Senin 2 Januari 2023, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasalnya ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berterima kasih adalah hal yang mudah juga sekaligus sulit. Mudah karena kita semua dapat mengucapkannya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sulit karena kita seringkali lupa untuk melakukannya. Seringkali kita memahami bahwa ucapan terima kasih adalah hal kecil dan sepele, sehingga kita merasa tidak berdosa jika lupa mengucapkan terima kasih. Namun hal yang sepele ini memprihatinkan dan fatal dalam hubungannya dengan Tuhan, karena kita seringkali lupa untuk mengucapkan terima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pasti saat ini dalam situasi tahun baru ini, kita tidak melupakan untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita memasuki hari kedua di tahun 2023 ini. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian kisah 10 orang yang mengalami sakit kusta. Kusta adalah penyakit yang menjijikkan dan merupakan kutuk dosa. Pada saat mereka mendengar Yesus berjalan menyusuri tempat itu, di mana perbatasan Samaria dan Galilea, orang-orang kusta yang terdiri dari 10 orang itu memohon akan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Untuk diketahui, tidak ada seorang pun yang mau berjalan di tempat itu. Karena apa? Karena tempat itu adalah tempat pembuangan najis, tempat berkumpulnya dan disatukannya orang-orang yang mengalami sakit kusta, tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki sakit yang menjijikkan itu. Tapi di situ berkumpul orang Samaria yang tidak percaya Yesus dan orang Yerusalem karena sakit kusta yang mereka alami. Dan pada saat bertemu Yesus dengan memohon untuk menyembuhkan mereka, Yesus hanya memerintahkan kepada mereka untuk pergi memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Dan dalam perjalanannya mereka sembuh. Mengapa mereka pergi kepada imam? Karena imamlah yang mampu mengeluarkan sertifikat kesembuhan dari penyakit kusta itu, agar mereka diterima oleh masyarakat kembali. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
adalah menjadi kerinduan bagi kita untuk sembuh dari sakit. Adalah kerinduan bagi kita untuk sembuh dari sakit. Namun yang menjadi permasalahan adalah 10 orang kusta tersebut yang telah sembuh, hanya satu yang datang bernyanyi, bersyukur, tersungkur di hadapan Tuhan, serta mengucap syukur dan berterima kasih. Sehingga dengan apa yang dilakukannya, Yesus melihat dan mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena Samaria tahu bahwa kesembuhan bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga iman yang memberi keselamatan. Sementara yang 9 orang tadi, setelah dia menyadari bahwa dia telah sembuh, dia langsung pulang dan melakukan aktivitasnya sehari-hari bersama dengan keluarganya dan kesibukannya. Dan lebih mirisnya, ternyata orang yang datang tersungkur, bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus, dia adalah orang Samaria, orang yang diasingkan, orang yang dipinggirkan, orang yang tidak diperdulikan. Namun yang 9 itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tahun yang baru ini, di mana kita menapaki hari yang kedua, kita menyadari bahwa Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kita. Layaklah kita mengucap syukur, mengumandangkan puji-pujian, agar kita memiliki kekuatan untuk menapaki dan menjalani tahun 2023 yang kini terbentang di hadapan kita. Namun yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita hanya menginginkan kesembuhan secara fisik saja? Yang pasti tidak. Kesembuhan yang kita inginkan daripada Tuhan adalah kesembuhan secara fisik dan kesembuhan secara rohani. Ya, 10 orang itu memiliki iman sehingga mereka diselamatkan dan sembuh. Namun, apakah iman yang demikian? Tidak. Iman yang menyelamatkan itulah yang ingin diberitahukan Tuhan. Dengan mampu mengucap syukur dan berterima kasih melalui kehidupan kita, pujian kita, perbuatan kita, perkataan kita di dalam kehidupan kita selama Tuhan masih memberikan nafas hidup. Karena itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pakailah hidupmu di tahun 2023 ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesembuhan yang telah Tuhan berikan kepadamu, baik secara fisik dan iman. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan memakai hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan, karena kita telah memiliki iman yang menyelamatkan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami kesembuhan yang Engkau berikan kepada kami, baik secara fisik maupun rohani. Karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk menapaki tahun 2023 ini, di tahun yang baru ini. Karena itu Tuhan, pakailah hidup kami menjadi pujian ucapan syukur kepada Tuhan, mengucap terima kasih dalam kehidupan kami dengan melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ajari kami melalui Roh Kudus agar kami memakai hidup kami. Bapa yang baik, sebentar kami ingin beristirahat. Berkati kami, lindungi kami, dan jangan lupa esok pagi membangunkan kami untuk kami memulai kegiatan pelayanan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.